Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Maulana Alfarizi dengan NIM 231910201079 dari kelas B Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa software dan hardware yang mungkin seringkali digunakan dalam dunia elektro. Berikut ulasannya. Hardware pertama yang akan saya jelaskan yaitu multimeter. Definisi dari multimeter sendiri yaitu suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tiga jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Sebutan lain untuk multimeter adalah avometer, yang merupakan singkatan dari satuan ampere, volt, dan ohm. Selain itu, multimeter juga disebut dengan nama multitester. Multimeter terbagi menjadi dua jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Perbedaan antara multimeter analog dan multimeter digital terletak pada tingkat ketelitian nilai pengukuran yang diperoleh, di mana multimeter analog lebih unggul daripada multimeter digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba multimeter digital. Langkah pertama yaitu mengatur skala pemilih ke voltase yang mendekati, yaitu 250 volt. Lalu, memasukkan jarum ke stop kontak. Maka jarum penunjuk akan menunjukkan berapa voltase dari objek yang diinginkan. Untuk mengetahui besar voltasenya, dapat menggunakan rumus berikut, yaitu jarum penunjuk dibagi dengan skala maksimal, lalu dikali dengan skala pemilih. Hardware kedua yang sering dipakai dalam bidang elektro yaitu test pen. Test pen berfungsi sebagai alat penunjuk apakah pada objek yang diteliti ada atau tidaknya arus listrik yang mengalir. Cara kerjanya yaitu menempelkan ujung test pen pada objek yang akan diamati. Dan ada atau tidaknya arus listrik dapat diketahui pada lampu yang ada di dalam test pen. Berikut contohnya. Lampu LED yang menyala menunjukkan bahwasanya dalam objek tersebut terdapat aliran arus listrik atau tidak. Apabila menyala, maka ada. Apabila tidak, maka tidak ada. Untuk software yang pertama yaitu Electronic Workbench. Definisi dari EWB atau Electronic Workbench adalah perangkat lunak yang tujuannya untuk melakukan simulasi cara kerja suatu rangkaian baik analog maupun digital. Simulasi ini dipakai untuk mengetahui apakah rangkaian dapat bekerja dengan baik sesuai dengan teori yang digunakan, serta pengetahuan tentang elektronika tanpa harus membuat rangkaian nyata atau yang sebenarnya. Adapun komponen yang disediakan sekitar 13 kategori komponen, yaitu yang pertama adalah source. Berikutnya adalah basic, diodes, transistors, analog, mix, digital, logic gates, digital, indikator, kontrol, miscellaneous, serta instrumen. Keuntungan menggunakan Electronic Workbench yaitu dapat melakukan pengukuran secara virtual, menghemat biaya dan juga waktu karena kita dapat mensimulasikan suatu rangkaian tanpa memberi komponen-komponen elektronika. Tidak perlu menguasai pekerjaan mekanis seperti menyolder, menyambung, memasang dalam membuat rangkaian elektronika. Yang terakhir yaitu mudahnya tampilan sehingga dapat menggunakan perangkat lunak sehingga siapa saja bisa menggunakannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat rangkaian tentang demodulasi FM sebagai berikut. Software yang kedua yaitu Proteus Design Suite.
Definisi dari Proteus Design Suite adalah perangkat lunak yang dirancang oleh para ahli khusus untuk mendesain PCB yang dilengkapi dengan simulasi rangkaian sebelum di-upgrade menjadi PCB, sehingga memungkinkan kita untuk mencoba terlebih dahulu apakah rangkaian yang kita buat dapat bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hal ini sangat berguna sekali karena kita dapat mengurangi biaya trial dan error dalam pembuatan PCB. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk membuat sebuah rangkaian sederhana dari baterai dan lampu. Di sini kita mencari keyword dengan menggunakan bahasa Inggris, baterai atau battery, lalu menginputnya. Berikutnya, kita perlu untuk mencari LED atau lampu yang kita gunakan. Yang berikutnya yaitu kita mencari switch sebagai penyambung dan pemutus arus listrik. Kemudian kita dapat menyambungkan ketiga komponen berikut dengan cara menarik pada ujung komponen, lalu menyambungkannya ke komponen lainnya. Setelah itu kita dapat mencoba rangkaian dengan menekan tombol play pada ujung kiri. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.